cicil sekali dulu ada Arlot. Nah pas banget kayak beritanya anjir, nice sekali. Halo guys, jadi ini kita udah di fase band and pick ya guys ya. Dari kemarin kita udah main Claude di klasik, oke, dan sekarang gue mau main Claude di ranked ya guys. Ini dan kita udah fase band and pick dan aku udah pilih marksman. Maksud aku Cotland. Nah itu dia Cotland. Oke, dan kita request aja Claude karena win rate kita jelek, kita ya dan cari jalan. Pick nomor 3 aja lah, udah bagus. Nanti kalau kita naik ke atas aku takut nanti dibacotin ya guys ya, karena kita karena kita mencoba di rank ya guys ya. Jadi tidak masalah, di sini kita langsung skip aja di bagian terakhir. Dan ini udah band and pick dan aku udah pilih Claude seperti biasa. Dan aku chat di sini untuk talentnya Arlot ya, karena dia pakai retri, jadi aku chat buat ganti karena dia mau pakai, kita suruh jadikan roamer ya guys ya. Tapi dia tidak mengganti, emang dia rada bangsut. Ya oke lah, tidak masalah. Kita berarti di sini ada 2 jungler, ada 2 retri maksud aku. Tak tahulah Arlot ini mau ngetrol gimana dia itu. Dan di sini kita langsung skip aja ke dalam in game-nya ya guys ya. Oke, let's. Welcome to Mobile Talk. Oke, dan di sini kita udah masuk ke dalam in game-nya ya guys ya. Dan kita langsung aja jalan ke Gotland ya, karena kita marksman ya. Dan untuk emblemnya aku bakal taruh di sini. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Aku pakai emblem assassin ya guys ya. Kenapa bang tidak pakai emblem marksman aja ya guys? Kenapa kok pakai emblemnya assassin ya? Karena biar damage-nya kita sakit ya guys ya. Kalau emblem marksman kita cuma meningkatkan attack speed sama lifestyle. Kalau di emblem assassin itu kan kita meningkatkan physical attack dan adaptive attack dan adaptive armor priest, adaptive priest apa armor priest lah, itulah pokoknya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bisa aja sih pakai marksman sih kalau kalian pengen attack speednya lebih kencang. Lifestyle, ada lifestyle kan, biar lifestyle-nya kencang juga ya. Di sini aku pakai flicker. Jadi aku pakai flicker, kenapa kok tidak pakai yang namanya inspire, atau kalau pakai inspire kan lifestyle-nya lebih tinggi gitu ya. Kalau pakai yang namanya biasanya tuh Claude pakainya yang itu Arrival Vengeance, namanya Vengeance tuh yang build warna putih gitu. Itu dia ya bisa sih pakai itu sih dulu. Tapi sekarang aku juga masih sering temuin Claude pakai emblem style itu ya guys ya. Ya sebenarnya nggak jelek-jelek amat Claude pakai itu, cuma menurut aku untuk patch yang sekarang rada kurang pas ya. Kalau aku lebih suka pakai inspire, kalau enggak flicker aja sih lebih aman. Kalau misalnya lawannya kayak Leslie burst damage kayak Layla, atau mungkin kayak Mia yang damage-nya lifestyle-nya tinggi itu, nah aku lebih suka pakai yang namanya inspire ya guys ya. Soalnya ya lifestyle-nya lebih kenceng. Soalnya Claude ini lihat nih, darahnya cuma 2 lapis anjir. Cuma 2 garis. Artinya kalau 1 garis itu 1000, berarti 2 garis itu 2000 lah sekitarnya. Kalau tak ada tambahan sedikit ya palingan 2200, 2300. Lihat, tapi damage-nya itu kan emblem assassin. Kalian bisa lihat sendiri lah kalau emblem assassin tuh seperti itu. Dan kita udah buat setengah dari corrosion ya guys ya. Oke, kita mundur dulu, kita recall aja di sini.
Dan untuk itemnya sendiri ya, Claude ya biasa lah pakai item utamanya DHS sama Golden Staff. Yang lain kalian mau edit sendiri juga nggak masalah. Biasanya ada yang pakai Winter juga kalau yang late game ya guys ya. Ada yang pakai Rose Gold, pakai Immortal, itu kan item escape ya sebenarnya ya. Terserah sih mau dipakein apa. Ada yang juga senang pakai pistol, ada yang juga senang pakai yang namanya VON. Tapi ya sebenarnya tergantung dengan lawannya kita sih. Kalau misalnya lawan kita banyak magic ya kita pakainya Rose Gold. Kalau lawan kita banyak tank ya kita beli yang namanya pistol. Kalau lawan kita banyak yang physical tapi burst damage ya kita beli yang namanya WON. Ya sebenarnya fleksibel aja sih itu. Dan di sini kita mundur dulu. Ini aku seneng pakai Claude tuh. Yang pertama dia attack speed kenceng, jadi farming tuh enak teman-teman. Jadi kalau untuk pakai Claude itu tuh sering banget aku jadi kaya itu, maksudnya nggak miskin amat ya. Karena si Claude ini tuh buat majuin creep tuh cepat, buat ngekill musuh juga dia lumayan cepet kalau udah dapet DHS ya. Tuh langsung setengah darah ya guys ya si Franky ya. Tadi kita di bawah dapetin Meskop. Oke, di sini aku udah setengah darah tapi aku mutusin untuk nge-push karena aku tahu tadi si Meskop baru hidup ya guys ya. Jadi kita taruh bayangan di belakang buat apa? Buat antisipasi kalau ada yang menciduk dari depan. Oke, di sini kita farming dulu, udah dapat DHS kita beli Golden Staff. Nah itu kan si Franky mencoba menciduk kita. Jadi ada pengetahuan baru nih guys, ada updatean baru. Jadi setelah kita mengeliminasi turtle, jadi tim kita akan dapat seal yang biru-biru ini teman-teman. Jadi dapat di stack 3 kali selama 3-3-nya kita dapat turtle. Oke, di sini ada Franky-nya flicker, tidak kena serepet sama si Arlot ya guys ya. Kan kena si Chang'e. Oke, kita majuin creepnya aja. Jadi si turtle itu seal dari turtle itu kalau hilang bisa tumbuh lagi ya teman-teman. Jadi ya kalau ada 3 stack sih bagus. Jadi lebih bisa untuk ngedefend lah. Apalagi sekarang Hanabi kan kalau misalnya ada seal dia kan kebal crow control ya. Jadi kalau dengan ada updatean patch sekarang ini Hanabi tuh kayak hero yang rada overpower sekarang cuy. Karena lu nggak perlu beli yang namanya item Bloodwing. Kalau sekarang ada yang namanya Hanabi Bloodwing ya, Hanabi Bloodwing, dan lu nggak perlu bawa roamer atau Lolita. Asal kalian dapetin turtle aja udah dapet yang namanya seal ya guys ya. Dan itu bisa kebal kalau Hanabi. Oke, di sini kita dapet turtle dan kita ambil crabnya. Jadi dengan attack speed yang kenceng itu membuat farming dari si Claude ini juga cepet ya guys ya. Nah itu juga yang aku suka dari hero ini. Sebenarnya Mia juga bagus sih, aku juga suka pakai Mia sih. Tapi untuk next konten lah kita bahas tentang Mia ya guys ya. Ada update terbaru sih, dan ini ada kita mau diciduk karena kita pakai flicker. Jadi kita tidak terciduk ya guys ya. Oke, akhirnya mengepus, kita tungguin di sini aja. Dia udah masuk, kita skill 1, kita cicil. Skill 2 ada Arlot. Nah pas banget ke pertanyaan anjir. Nice sekali. Ternyata dia tidak nge-troll ya guys ya. Kita kirain dia nge-troll cuy. Dan setelah membuat yang namanya Golden Staff, kita buat VON ini guys ya. Buat antisipasi hero physical seperti
Ya lawan kita ini ada si Moskop ya guys ya. Jadi untuk mengantisipasi aja kalau misalkan di Godland kalian ketemu hero-hero magic kayak mungkin Runok yang sekarang udah mulai dipakai di Godland kayak Harriet, atau mungkin hero MM yang magic, kalian bisa pakai Rose Gold lah. Oke, dan karena di sini masih rada-rada miskin, kita farming dulu. Nggak, farmingnya si Claude ini cepet banget ya guys ya. Si Claude ini farmingnya termasuk hero yang cepet banget, jadi manfaatin itu buat mencari cuan yang lebih cepat ya guys ya, biar goldnya cepat kumpul, biar itemnya cepat jadi, biar levelnya kita gak ketinggalan ya guys ya. Jadi seperti itu guys ya. Main Claude ini kadang susah gampang, kadang susah banget, kadang gampang banget. Pernah gak sih kalau main Claude yang mekaniknya ya termasuk mekanik yang tinggi gitu, menurut aku ya nggak sesulit kayak main Fanny sih, cuma ya untuk sekelas marksman ini termasuk hero yang susah lah. Jadi di sini kita maju, ada 2 orang di sini karena kita punya skill 2, jadi aman ya, masih ada flicker juga. Jadi kalau misalnya kita terciduk, kita bisa langsung flicker ke belakang ya guys ya. Oke, dan di sini aku dapat buff biru, bisa aku nge-clear mid. Di mid gak ada yang clear, kita clear. Awas, di situ ada Luoyi. Dan di creep sini ini, di creep musuh nggak diambilin, kita ambilin Joy. Lumayan lah, tambah gold ya, biar cepet jadi ya guys ya. Jadi sebenarnya tuh Claude dengan emblem assassin ini ya cukup worth it sih. Tapi kemarin aku ketemu kan sama Claude pakai emblem marksman, terus dia pakai tenacity, jadi itu keras banget coy. Nah, lifestyle-nya kenceng, terus dia pakai tenacity juga, ada tambahan defense. Jadi ya menurut aku fleksibel aja sih, kalian mau pakai yang mana. Nah, di sini aku udah dapet tower atas dan ada Frankie. Bisa aku cepet skill 2 dan ada Moskop. Nah, ini kesalahan aku. Untung kita masih ada flicker ya. Nah, jadi itu barusan kesalahan aku ya, jangan ditiru ya, karena terlalu asik menghancurkan tower, terlalu fokus sama tower, kita tidak lihat pergerakan musuh ya guys ya. Jadi kita terciduk tadi, tapi tidak jadi masalah lah ya, terciduk nggak masalah lah, yang penting kalian bisa survive ya, teman kalian bisa survive. Tapi kalau kalian sering terciduk ya itu janganlah, itu bisa membuat kalian kalah dan kalian bisa aja dibacotin sama teman kalian sendiri ya guys ya. Oke, dan mapnya udah kita bersihin. Di sini ada Luoyi terlalu maju dia, dan akhirnya kita bisa membunuh dia ya guys ya. Skill 2 kita masih ready, udah gak ada flicker, kita ada ulti, kita ulti aja di sini. Tapi ternyata masih ada WON dan kita selamat di sini. Cukup. Jadi Claude ini sebenarnya damage-nya kan berasal dari DHS ya, damage per second gitu ya. Jadi kalau misalnya damage-nya nggak cukup, jadi ya gitu, jadinya nggak ada itemnya, belum jadi ya kita maju ya kayak jadi sampah gitu. Bener attack speed yang kencang, tapi attack speednya belum jadi, musuhnya udah pada jadi duluan. Nah, itu kelemahan Claude sih, kayak hero-hero burst damage ya sebenarnya, Leslie gitu. Nah, Gatot ini apa ini Gatot? Kalau Gatotnya tadi skill 2 ke arah kita, mungkin kita bisa aja mati sama Gatot ya guys. Tapi kenapa Gatotnya malah loncat ke arah sana? Ya agak lain lah dia lah. Jadi positioning juga bagus. Sebenarnya pakai tenacity bagus sih ini Claude sih. Nah, di sini tuh lihat farmingnya kenceng banget guys, pakai DHS, Golden Staff, Corrosion, WON, udah itemnya Claude cuma itu aja gitu.
Kalau misalnya kalian mau beli pistol buat yang tebel-tebel itu juga boleh, tapi buat ngelot pun juga kita bukan hyper tapi ntar aja udah setengah darah dan kita dapat slot ya. Jadi ya seperti itu. Ini Akai, lihat nih Akai ini lihat Akai muter, kita juga ikut muter aja ya, dapat kill lah kita lah. Jadi seperti itu guys. Untuk lawan tank ini bagus banget sih Cloud sih, tapi ingat jangan pick Cloud di awal game karena bisa ke counter sama yang namanya Leslie, Bruno, hero Masmeng yang burst damage itu. Cloud biasanya ada agak-agak susah ngelawan hero seperti itu guys. Jadi ya seperti itulah main Cloud lah. Tidak harus selamanya harus mekanik tinggi ya guys ya, harus bisa gini bisa gitu, itu tidak ya guys ya. Ya tergantung situasi dan kondisi saja ya guys ya. Yang penting push turret, majuin creep gitu. Sebenarnya nggak perlu kill banyak sih, yang penting kalau marksman kan tugasnya kan nge-push turret ya guys ya. Jadi kita di sini cuma main objektif aja gitu. Walaupun kill kita di sini 9 ya guys ya, dan mati 2 kali lah. Jadi seperti itu guys. Tugasnya maksudnya cuma majuin. Nah di sini jangan sampai jangan sampai terciduk ya. Tuh lihat, baru kenampok 2 kali aja langsung sekarat ya guys ya. Jadi Cloud ini termasuk hero yang tipis banget ya, nyaris saja kita kena tombaknya si Moskop lah. Kalau kita kena udahlah, bubar lah kita. Hampir aja kita kena tombaknya si Moskop, dan kita recall di sini. Kita maju ke depan bareng si Bapak Lord yang terhormat. Tadi kita kan udah ngelot ya, kelotnya nggak keluar. Oke, di sini kita di belakang aja dulu dan terpantau teman kita udah maju dulu. Nah Akai di sini tak cicil Akainya. Skill 2 ke arah sana, kita ulti, WON aktifin. Oke, nggak mati kita pukul, kita mundur guys kalau nggak mati. Jadi cukup itu, cukup tidak usah buat, tidak usah ngincer kill ya guys ya. Yang penting kita udah buka skill 1, buka skill 2, udah buka ulti, musuh gak mati ya udah kita mundur. Biar teman kita yang menyelesaikan ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Di sini kita udah menang lane, tinggal ngepush aja sih ini sebenarnya. Dan Frankie narik tidak kena boy. Apa sih Frankie? Skill 2 ulti, kita dapat 1 dan kita pukulin tower di sini. Musuhnya nggak ada yang nginter kita, ya udah end lah game. Jadi seperti itu aja ya teman-teman untuk gameplay si Cloud. Jangan lupa like, subscribe channelnya bagian teman-teman kalian, dan gue Bang Kemal jumpa di video-video menarik berikutnya, and see you next time. Kita di sini MVP ya guys ya. Woi, keren gak tuh? Oke.